alhamdulillah bisa ngerasain. Jadi memang kenapa saya tertarik sama hypnobirthing, terutama setelah punya pengalaman pertama dan kedua. Jadi setiap mau mengalami melewati masa kontraksi itulah yang saya rasakan saya mati gaya gitu. Jadi walaupun sudah banyak baca tentang bahwa melahirkan normal itu sebenarnya semua wanita bisa, bahwa udah ngerasain sakitnya dan ternyata memang bisa kok lewat. Tapi pada saat hamil anak ketiga saya merasa kayaknya memang harus deh. Kemarin itu benar-benar mati gaya, lalu jadi banyak memungkinkan untuk kita menyerah di tengah jalan gitu. Entah itu saya anak pertama pakai epidural, entah itu yang anak kedua juga akhirnya pakai induksi gitu. Jadi memang yang ketiga ini saya kepingin benar-benar punya ilmu tambahan, yaitu ternyata yang hypnobirthing itu yang memang saya hitung-hitung saya ingat tadi kayaknya yang belum saya pelajari itu hypnobirthing melawat terus gitu karena jadwalnya nggak bisa. Ketika punya keinginan akhirnya mungkin dikabulkan sama Allah kan, jadi ngomong sama suami mah dia 100% supportive. Lalu itu weekend pulang kan Sabtu Minggu ya, dan memang pas lagi nggak ada acara apa-apa, terjadilah saya duduk di kelas dan benar-benar terbuka gitu pikirannya bahwa memang ini yang memang saya harus ikutin sejak zaman anak pertama. Jadi bahwa sakit itu nggak boleh dilawan, bahwa kita itu memang perlu rasa sakit itu memang untuk istilahnya untuk menyiapkan badan dan pikiran bahwa anak bayi ini jangan lewat gitu. Jadi itu loh pendekatan atau konsep berpikir yang seperti itu yang memang saya rasa banyak orang tua atau banyak ibu-ibu yang sedang menunggu kelahiran anak itu harus tahu gitu. Karena pada saat saya dan suami akhirnya mengerti, ternyata juga untuk suami terutama ya, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan pada saat yang dulu saya pikir itu mati gaya gitu kan. Lahir di rumah sakit boleh-boleh saja gitu, tapi setelah udah tahu apa yang bisa dilakukan itu rasanya lebih nyaman pastinya. Ada birthing ball, ada macam-macam gaya memijat suaminya dan segala macam itu yang sebenarnya saya nggak usah ngomong sekali ya, tapi saya bersyukur saya dapat pada saat saya melahirkan anak ketiga. Jadi ternyata kalau sakit itu malah perlu. Kenapa? Kalau nggak sakit bisa-bisa langsung pingsan. Jadi sakit itu benar-benar indikatornya gitu kan. Itu juga baru saya pahami dari kelas hypnobirthing dari Budi dan Lani. Dan yang paling utama kalau pengen gentle birth ya harus tahu hypnobirth itu tadi. Paling nggak saya plus diri saya itu kayak harus punya penguasaan diri gitu. Jadi saya ngomong suami, saya dan kamu inilah yang kita berdua inilah yang memang menentukan keberhasilannya si gentle birth ini gitu. Jadi emang setelah dirasain pada saat itu emang benar-benar sih beda pemahamannya gitu. Jadi kayak misalnya kalau dulu sakit ya sakit terus tegang gitu kan. Jadi gimana ya istilahnya? Pada saat kita harus relax supaya jalan lahirnya makin enak ya, makin terbuka, ini malah tegang kan. Jadi sakit kita tahan gitu. Jadi jalan lahirnya malah makin relax. Ketika udah ikut kelas jadi tahu. Jadi sakit ya apa yang harus dilakukan, badannya harus nggak ada, kita nggak menahan sesuatu, nggak begini, nggak apa, itu tuh nolong banget Pak. Saya lahir anak ketiga ini kan tidak mengalami trauma apa-apa, sayanya juga happy kan gitu. Jadi mungkin sebenarnya cara kita upbringing si bayi juga berpengaruh sama gimana bayi itu tumbuh. Jadi saya sih percaya kalaupun memang dia dapat rezekinya lahir dengan situasi yang sangat sempurna, itu rezekinya dia. Tapi terus kalau kita terlena hanya begitu saja dan kita akhirnya nggak juga memberikan kedamaian buat dia, aku rasa juga bayinya akan lahir mungkin sama dengan pengalaman trauma bayi-bayi lain yang nggak lahir dengan cara seperti itu. Jadi buat saya sih, dari saya juga akhirnya kita berusaha kasih yang terbaik, karena langkah-langkah pada saat dia melahirkan kan kayaknya udah oke ya. Jadi itu bikin semangat saya dan suami juga untuk oke, ASI berarti udah nggak boleh gagal karena lahirnya udah oke banget. Terus cara saya merawat bayi juga udah nggak bisa sembarangan, dalam arti kata
langkah satu udah dilewati, langkah selanjutnya benar-benar kita jaga. Tahu ini badan bagus ya. Oke. Dan akhirnya aku bisa ketemu. Dekat banget. Terima kasih banyak udah datang Mbak Wibi. Dengan senang hati. Terima kasih sudah dianggap jadi bagian dari keluarga itu. Terima kasih.